Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sebelumnya mari kita berkenalan. Karena ada pepatah tak kenal maka tatanya hahaha. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ayo gaskan kita mulai ke materi. Let's go. 2 hours later. Mengenal bandwidth dan throughput. Pertama, bandwidth dalam jaringan. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan klien yang dihitung dalam hitungan bit per second (bps). Bandwidth seringkali digunakan sebagai suatu sinonim untuk data transfer rate atau jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah marketing lain dalam jangka waktu tertentu. B. Fungsi bandwidth dalam jaringan. Mari simak apa saja fungsinya. Pertama, ukuran media pengiriman data. Salah satu fungsi bandwidth ialah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang mempunyai jaringan komputer. Kedua, membagi kecepatan transfer data. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara merata ke seluruh pengguna. Hal ini bertujuan agar antar pengguna tidak saling berebut kecepatan. Ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kedua, throughput dalam jaringan. Pengertian throughput. Throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Contoh perhitungan throughput jika diketahui besar bandwidth dalam satu jaringan adalah 12 kbps digunakan untuk mendownload sebuah file berukuran 384 kilobita waktu. Seharusnya yang digunakan untuk mendownload file tersebut adalah 12 detik 384/32, namun file tersebut berhasil di-download dalam satu. Selanjutnya, B. Kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Pertama, menghitung bandwidth jaringan. Bandwidth adalah salah satu faktor terpenting dalam merancang dan memelihara jaringan. Selain perangkat, jaringan, dan teknologi jaringan yang digunakan, bandwidth merupakan elemen topologi jaringan yang biasanya paling dioptimalkan dalam pengonfigurasiannya. Bandwidth mengacu pada rate yang didukung oleh koneksi jaringan yang saling terhubung. Berikut adalah parameter yang digunakan untuk menentukan penggunaan bandwidth dalam jaringan. A. Jumlah PC klien pada masing-masing distrik atau topologi. B. Batas bandwidth yang digunakan. C. Aplikasi yang digunakan dan performa SLA pada aplikasi tersebut. Kedua, keberagaman kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Keragaman kebutuhan bandwidth ditentukan berdasarkan layanan yang digunakan oleh user. User yang sedang mengakses YouTube akan memiliki kebutuhan bandwidth yang berbeda dengan user yang hanya mengakses website. Agar tetap efektif, pengguna harus mengetahui kebutuhan layanan untuk dirinya, sehingga dapat menghitung total bandwidth yang dibutuhkan. Bandwidth jaringan mewakili kapasitas koneksi jaringan. Setelah memastikan besar kebutuhan bandwidth jaringan, selanjutnya adalah menentukan berapa banyak bandwidth yang digunakan oleh aplikasi untuk melakukan perhitungan tersebut, biasanya menggunakan network analyzer. Selesai sudah presentasi kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai gua tertawa. Terima kasih telah menonton video presentasi kami.